Halo gengs, nama aku Erwin. Dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang sejumlah handphone gaming 1 dan 2 jutaan. Nah, kali ini aku akan membahas hal yang serupa, yaitu handphone gaming. Tetapi kali ini di harga 3 jutaan, plus yang memiliki skor Antutu tertinggi di kelasnya. Nah, jadi langsung saja. Ini dia 6 handphone gaming 3 jutaan Antutu tertinggi tahun 2021. Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia tahun 2019 lalu. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja, konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6 GB per 64 GB atau 8 GB per 128 GB, dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30 Watt, serta fitur NFC. Realme 8 hadir dengan layar Super AMOLED 6,4 inci 1080x2400 pixel dengan touch sampling rate 180 Hz. Di pojok kiri atas layar terdapat punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Sementara di bagian punggung terdapat 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Dari segi hardware, Redmi 8 mengandalkan chipset MediaTek Helio G95 12 nanometer yang dipadankan dengan RAM 8 GB dan memori internal 128 GB. Ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fast charging 30 Watt dan diklaim bisa terisi penuh hanya dalam waktu 65 menit saja. Untuk pertama kalinya, Xiaomi menyematkan panel layar AMOLED pada jajaran ponsel di kelas menengah. Xiaomi mengungkapkan biasanya layar jenis ini digunakan pada smartphone yang harganya 4 jutaan ke atas. Layar Redmi Note 10 Pro sendiri lebih bongsor daripada saudara kandungnya, yakni memiliki diagonal 6,67 inci. Layar ponsel ini telah mendukung refresh rate 120 Hz. Dari segi desain, Redmi Note 10 Pro tidak jauh berbeda dengan versi reguler. Di atas layar bagian tengah, terdapat sebuah punch hole tempat kamera selfie 16 megapiksel. Di bagian punggung, masih terdapat sebuah modul kamera persegi panjang yang menjadi rumah bagi kamera utama 108 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel, 5 megapiksel kamera telemakro, dan kamera depth sensor 2 megapiksel.
Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga sudah dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi Game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Di bagian tengah atas layar bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Bagian punggung Poco X3 NFC dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Seri Narzo adalah smartphone yang berorientasi pada kinerja untuk gamers muda. Realme Narzo 20 Pro dilengkapi dengan baterai besar 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 65 Watt Super Charge. Dan prosesor yang kembali digunakan adalah MediaTek Helio G95. Tidak berbeda jauh dengan Realme 7, Narzo 20 Pro juga dilengkapi dengan layar refresh rate 90 Hz yang dinamakan Ultra Smooth Display. Untuk urusan pengambilan gambar, pada bagian belakang dari smartphone ini menggunakan kamera dengan resolusi 48 megapiksel sebagai lensa utama. Sedangkan untuk swafoto, Narzo 20 Pro menggunakan kamera 16 megapiksel pada bagian depannya. Realme Narzo 20 Pro dilengkapi dengan sistem pendingin serat karbon yang dapat mendinginkan suhu ponsel hingga 8,6%. Hal tersebut menandakan bahwa Realme hanya memasukkan fungsi yang memang ditunjukkan untuk bermain game. Poco X3 Pro hadir sebagai penerus Poco X3 NFC yang sebelumnya telah meluncur di tanah air pada Oktober 2020 lalu. Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotakkan dengan sistem on-chip Snapdragon 860. Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080x2400 pixel. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Di sisi atas terdapat punch hole berisi kamera selfie 20 megapiksel. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64 megapiksel di Poco X3 NFC menjadi 48 megapiksel. Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8 megapiksel.
dari sebelumnya 13 megapiksel di Poco X3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Nah, itulah 6 handphone gaming 3 jutaan Antutu tertinggi di tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.